betapa urgennya kita membentuk forkom. Apa saja? Yang pertama, siapa yang disebut anak usia ini? Undang-undang mengatakan 0-6 tahun. Undang-undang itu. Sementara rumpun keilmuan PAUD itu 0 sampai 8. Ini sering disampaikan, anak kelas 7, anak umur 7 dan 8 itu anak SD atau PAUD? Kelas berapa itu? Kelas 2, kelas berapa? Umur berapa kelas 2? Berarti sampai umur 8 sampai kelas 2 SD dia masih kategori anak usia ini. Ini pemerintah sudah bagus banget loh di Purmer. Makanya di Purmer itu ada fase A, B, dan C sekarang istilahnya. Fase A itu kelas 1 dan 2 diblokin seperti itu oleh pemerintah untuk memastikan para guru itu mindsetnya ketika ngajar anak kelas 1 dan kelas 2 itu berpikirnya anak itu adalah anak usia ini. Udah bagus tuh. Kemarin saya cerita sedikit ikut KMD khusus mahir dasar pramuka. Pramuka itu golongannya ya ada siaga dan penggalang. Siaga umur 7 sampai 10, penggalang dan seterusnya. Ya. Di siaga itu pendekatannya bermain. Kemarin upacara saja, upacara di siaga bukan baris semuanya, tapi perindukan siaga. Bentuk lingkaran. Itu bagus banget. Nanti yang jadi pemimpin malah dirangkul untuk upacara itu anak banget. Ayo silakan Anda, silakan. Nah, saya berpikir setelah ikut KMP kemarin, guru kelas 1 2 itu harus ikut pramuka, harus ikut KMP. Bagus banget ternyata itu di pramuka itu. Udah mau dihilangkan pramuka. Oke. Anak usia TK itu yang pertama. Yang kedua, konsen untuk kedua, anak usia TK dan SD active hand and active body. Ini rumusnya 7 kali 3 mendidik anak. 7 tahun pertama anak adalah raja atau ratu. Kita akan capek secara fisik. Main, merayap, lompat, panggung simpangan, segala macam. Kita akan capek. Tahun kedua 8 sampai 14 anak tawanan, kita capek hati. Disiplin di situ mulai diterapkan. 7 tahun ketiga anak ada teman, kita capek pikiran, curhat dan sebagainya. Nah ini juga kata penyakitnya guru PAUD sampai kelas 1 dan 2, penyakitnya adalah pinggang. Kalau kelas 3 ke atas capek hati. Dikomplain orang tua. Kita ingin mendisiplinkan orang tua merasa sudah bayar mahal. Karena saya di sekolah nggak mau tuh kemarin begini. Waduh, udah capek hati. Sehingga kepala sekolah SD di sini pengawasnya. Penempatan guru kelas 1 dan 2 itu penting. Carilah guru kelas 1 dan 2 yang lincah. Bukan yang muda loh ya, yang lincah. Usia boleh lanjut, tapi semangat. Betul. Kemarin tadi pramuka KMD senior usia. Tapi lincahnya masya Allah. Main mulut saya. Main. Jadi untuk guru kelas yang berdua carilah yang guru yang lincah, jangan guru bobo aja. Aduh. Udah ngawasin main tuh. Lihat. Ya udah taruh sana. Anak guru kelas 1 2 itu bukan mengawasi anak bermain loh, membersamai anak bermain. Kalau anak main bola lah, gitu ya. Jangan ngawasi di pojokan aja. Udah gitu kalau cabut ya, sama anak masuk. Udah lagi masuk apa temennya? Jadi gimana kemarin?
tidak. Aduh. Malah kalau bisa menyambut itu ya sama seperti guru paru biasanya guru TK ya. Posisikan tinggi itu selama pagi saya seperti itu loh, mensejajarkan. Selamat pagi nak, apa kabar? Tapi saya tuh masih senang sekali ketika ngajar anak-anak, lengkap sekali, bagus. Kalau ngajar anak, kalau ngajar bapak itu saya malu saya bapak. Gitu ya Bapak ya. Dunia anak itu identik yang lebih menyenangkan. Main, gerak, imajinasi, tawa. Satu hari riset secara psikologi anak itu ketawanya 300 kali loh Bapak. Satu hari loh. 24 jam sehari dikurangi 8 waktu tidur berapa berarti? 16. Dalam waktu 16 jam anak itu harus tertawa 300 kali. Kalau di sekolah katakanlah 3 jam ya. 3 jam Tidak tertawa. 75 kali di sekolah. Kasihan ya. 19 kali kerja. Itu tertawa loh. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngajarin anak terus nggak ketawa sama sekali dalam 1 jam, doling. Bener. Awas. Iya loh bener. Dunia anak kan ini loh Bapak Ibu. Mau dihitung lagi per menit berapa ya? Gitu. Tidak ada perkalian. Kalau ibu-ibu berapa ya kosakata dalam sehari kan ada. Ya. Gitu ya. Oke. 20. Jadi kemampuan guru merancang aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Ini dipilih nih. Cari guru yang keren nih, yang memastikan tawa berguguran saat ngajar begitu, Bapak Ibu ya. Lagi yang ketiga. Contoh ya. Ini SD, maaf ya SD, ini SD kelas 1 ya. Ini udah mau selesai ya. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Ini tujuan pembelajaran 1.1 ya. Oke, aktivitas belajarnya apa? Siswa mengurutkan warna bola sesuai dengan instruksi yang didengar. Itu Bapak Ibu cara membuat belajarnya. Active hand and active body. Jadi jangan peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Dikiranya terus gurunya pakai metode ceramah. Gurunya yang ceramah, anak-anak disuruh dengar. Nanti ceramah guru dibuat kesimpulan di apa? Di resume. Itu ketinggian. Ini kegiatannya seperti ini. Ini bisa diklik ya. Minta tolong diklik ada di bawah sini ada bagian sini di Playnya. di kursornya ada. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada volumenya sebenarnya, ada musiknya. Ayo. Ih, pintar. Aduh. Ini Bapak Ibu. SD yang dicontohkan apa? Sekolah negeri. Apalagi swasta. Ini ngomong begitu dari swasta. Swasta, ini negeri. Tahu negeri dari mana? Seragam. Nih, kalau seperti ini seneng nggak anak kelas 1? Lagi nih. Kata. Lagi. Coba. Nih. Aduh. Itu. Ini SD kelas 1 awal tentang geometri. Bisa Bapak Ibu. Guru TK-nya aja tak kayak gini. Oke, ini bisa diklik. Guru olahraganya. Cakep banget ini. Sesuai yang
yang disusun di sampingnya ya. Keren, keren, keren. SD loh Bapak Ibu. Ya, SD semester 2 ini. Oke, ini lagi nih. Permainan. Jangan sampai kena bola itu. Instruksinya ya. Udah. Iya. Iya. Oke, nah seru nggak kalau kayak tadi? Itu kegiatan belajar yang menyenangkan sepanjang tahun, bukan cuma MTS doang. Iya bener. Bukan 2 minggu doang. 2 semester. Terus berikutnya, fakta berikutnya ya. Ruang kelas TK itu kurang lebih 15 anak kan, Bapak Ibu? Kurang lebih, ya kan? Terus ruang kelas SD 28 standar dengan bos. Ya, 28 ya. Tapi ada juga sekolah 35 ada coba ya. Iya. Di baris seperti ini nih. Gak cocok sebenarnya kalau buat anak ya. Kalau siaga tadi saya baru nggak tuh kemarin ya. Sekolah TK rata-rata jumlah siswanya 80, banyak yang kurang, banyak yang lebih ya. Sekolah SD Bapak Ibu 100 anak, apalagi Bapak Ibu ke MI 800, 600, lebih banyak MI rata-rata muridnya itu. Apalagi daerah Sapangan, MI-nya banyak muridnya. Kemarin ngobrol sama pengawas MI, ngobrol kemarin, wah banyak banget. Nih, apa yang perlu dipersiapkan oleh anak? Apa coba Bapak Ibu kira-kira? Apa coba? Terus saya nggak enak nanya begini ya. Mental. Ya Bapak Ibu, Fondasi. yang diperlukan keterampilan intrapersonal. Jadi ada fondasi itu yang keterampilan mengolah diri sendiri, emosionalnya. dia kemandirian, dilatih kemandiriannya. Karena nanti jumlah satu kelas Fondasi. guru megang 28, nggak lagi megang 15. Kadang-kadang guru terlewat untuk memperhatikan satu-satu anak, gitu. Sehingga dibangunlah kemandirian, tanggung jawab terhadap barang-barang sendiri ya. Iya. Ketika mau nanya, angkat tangan, antri, dilatih itu latihnya di mana? Nang fondasi itu di mana? Nanam fondasi kan. PAUD. Iya di PAUD ya. PAUD. Di PAUD itu. Jangan nyalakan guru SD nanti kalau ini guru SD yang salah-salahin mulu nih ya. Ya kemandirian menyiapkan kebutuhan dirinya, mengendalikan emosi, sabar, ngerti batasan ingin dan butuh beda. Dari egosentris, apa dia sendiri, masih apa dia sendiri kan ya. Ini mainanku, aku pengen ini. Di SD sudah ada jadwalnya, nggak bisa main sesuai keinginanku, nggak bisa. Karena sudah ada jadwalnya, jam segini begini, jam segini. Oke, apalagi yang mengerti tugas dan tanggung jawab, apalagi yang diperlukan keterampilan sosial, interpersonal, ya komunikasi, minta tolong, bertanya, berterima kasih. Jangan ada anak yang tidak mau ke kamar mandi, nggak mau ngomong, dan ditahan sepanjang hari ditahan, akhirnya sakit lah, harus operasi gara-gara tidak mau satu, nggak ngomong. Yang kedua, dia tidak ke kamar mandi karena nggak kamar mandinya jorok. Ada yang seperti itu. Biasanya anak-anak menengah ke atas sama menengah ke samping. Ya, ada menengah samping ya. Itu kan terbiasa bersih di rumah. Nyampe di sekolah, toiletnya bau kotor, dia nggak mau, ditahan. Ditahan itu tahan. Dilatihnya di mana? PAUD. Di fondasi. Menanam fondasi. Antri, nggak nyolong-nyolong, suka berteman, nyari teman yang baru, gitu ya. Nggak ikut lagi teman. Itu diajarkan kan TKB itu sudah punya bestie, pasti sudah punya, ya. Itu sudah mulai dikenalkan. Nah, nanti
nanti kalian bisa sekolahnya satu sekolah dengan bestinya, bisa beda sekolahnya. Itu ada loh ya, ada seperti itu. Anak saya yang paling kecil sekolah 1 bulan pertama sekolah di SD nggak mau sekolah, maunya kembali ke pabrik, nggak menyenangkan, nggak ada bestie, nggak mau sekolah. Tapi akhirnya saya kerjasama dengan guru lagi, gimana caranya carikan bestie buat anak saya ya. Gimana deket-deketin. Sekarang kebalik, kalau pulang jam 2 nggak mau, dia bilang sama antar jemputnya, kenapa dijemput jam 2? Jangan langsung dijemput. Aku kan mau main sama bestie. Ayo berubah. Ketika sudah ketemu bestie. Mana sekarang udah bestie apa? Bestie. Edukasi tentang bullying dan pendidikan anggota tubuh. Ajarin anaknya nanti di SD. Kalau yang ini SD, yang ini bawa SD. Nanti ajarin juga. Untuk perempuan nanti jangan gedotan sama Pak ini ya. Ingin dipaku segala macam begitu. Ini guru nggak takut, kadang-kadang ada yang dipoto, ya dikirim ke sosmed. Terjadi pelecehan depan ini kalau upacara libatin anak kelas 1. Jangan lama-lama upacaranya. Memang sebaiknya bisa antara kelas atas. Ini saya baru enggak loh ini. Kemarin di KMD baru enggak saya. KMD upacara siaga itu yang 3 menit 5 menit dulu. Jangan disamakan dengan yang penggalang. Sama juga SD kelas 1 PKP Sapo. Lagi oh iya juga saya salah. Apa? Anoga istilahnya. Ada yang hormat ya? Ada yang hormat. Jam belajar siswa TK kurang lebih 3 jam, ya kan? Ada yang 2,5, ada yang 3 jam, ada yang 3 jam setengah, tergantung ada ekskul atau enggak kan? Nah kalau di SD kelas 1 rata-rata 4 sampai 5 jam, rata-rata, ya. Oke, SD masuk sekolah 1 jam lebih awal, TK masuk jam 8, SD masuk jam 7, biasanya seperti itu, ya. Jadi lebih ini, padahal sih lebih bagus sih sebenarnya. Oke, apa yang perlu disiapkan? Apa yang perlu disiapkan kalau seperti ini? Bawa bantal ke sekolah. Nah ya, ketahanan fisik gitu ya. Jangan anak latihan hindari anak dengan gadget mulu ya. Gadget mulu tuh akhirnya malas gerak anak-anak. Betul. Ya, ajak alun-alun. Ya, Pak saya di Sawangan jauh alun-alun. Sawangan ada alun-alun terlagi jauh ya. Sekarang Sawangan udah punya alun-alun, maaf ya. Sekarang Sawangan Bojong-Sari kalau mulanya ini udah kota dalam kota ini Bojong-Sari ini sekarang ya Sawangan perubahannya luar biasa. Luar biasa. Janji wali kota yang sudah asupan makanan yang seimbang ya bukan digunakan ya. Tapi di SD ini belum ada masalahnya. Di TK rata-rata makanan itu disiapkan dari TK ya. Nah saya lagi berpikir ya, SD perlunya dikampanyekan makanan itu juga disiapkan oleh sekolah. Pengen begitu? Hah? SD itu kenapa? Lah kalau dia menyiapkan misalnya orang tua murid, korlasnya kebanyakan. Gratis pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi gratis. Gaji guru naik 2 juta per Oktober. Siap. Oke, waktu istirahat yang cukup. Nagih. Di Cina sekarang di Cina itu sudah memperlakukan anak tidur di sekolah. Sudah seperti itu. Di Vietnam kalau siang jam 12 tidur, warganya kebanyakan tidur jam 12 siang itu. Jadi kalau sekolahnya sampai jam 4 sore, ini yang biasanya ITI